Oke, balik lagi sama gue Fajar. Jadi, oke, kita masuk ke soal yang ini. Tentu sama kayak soal-soal sebelumnya. Kalau misalkan lu dapet soal yang panjang narasinya, jangan lupa lu baca dulu yang kalimat paling akhirnya, yang ditanyain apa, terus lu baca yang atas baru ya, biar nggak ngulang dua kali gitu. Soalnya sering kalau ini apaan lupa gitu. Oke, jadi kata kunci yang gue dapatkan dari soal ini adalah kapiler dan juga tekanan darah. Memang ada apa? Tekanan dari kapiler gitu kan. Ya tuh lu harus recall dari isi kepala lu yang berkaitan dengan tekanan darah dan kapiler gitu. Baru lu eliminasi setiap jawabannya ini kira-kira benar apa salah gitu. Oke, speaking of tekanan darah, kita recall sedikit. Dia tuh dipengaruhi oleh dua hal, yaitu eh, cardiac output dan juga resistensi. Atau kalau gue ngomong di sini biasanya tuh volume dan juga resistensi. Nah, oke, pertama volume. Semakin banyaknya volume yang ada dalam tabung, maka tekanan yang dialami oleh sisi tabung itu semakin besar. Make sense lah ya. Ya misalkan tabung ini, kalau yang bawah itu dia besar tekanannya karena dia harus menimba seluruh air yang ada di atasnya, sementara kalau yang di sini tuh kecil karena di air yang di atasnya cuma sedikit kan. Kalau di biasa di tubuh manusia, banyaknya volume yang ada di dalam pembuluh darah, ini kan pembuluh darah kan, itu kita namakan dengan cardiac output. Jadi cardiac output ini adalah banyaknya darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit gitu. Ya, udah kan, jelas lah ya. Pertama volume dan yang kedua itu adalah resistensi. Jadi resistensi itu namanya hambatan. Jadi seberapa besar sih si pembuluh darah itu menghambat aliran dari cairan cairan yang ada dalam tersebut gitu. Kayak misalkan kalau misalkan hambatannya besar, maka cairannya itu semakin susah buat lancar gitu. Kayak misalkan contoh ini, kan ini harusnya lancar kan. Sementara kalau misalkan lu kasih hambatan, di sini hambatannya berupa penyempitan penyempitan diameter, jadinya dia susah dong buat ngalir, nabrak-nabrak, ngalirnya jadi susah. Jadi makanya di sini resistensinya tinggi gitu. Di sini yang lo perlu ketahui adalah tekanan darah itu sebanding dan semakin besar volume atau cardiac output kalau ngomongin manusia dan semakin besar resistensi, maka semakin besar pula tekanan darahnya gitu. Makanya kan pas lu mengukur tekanan darah, biasanya suka dibilang tekanan darahnya terlalu tinggi, Pak. Kalau misalkan satu di atas 140 gitu. Nah, ini tuh kenapa itu bisa bahaya? Karena kalau tekanan darah lu tinggi, berarti artinya lu bisa ada kemungkinan penyempitan pembuluh darah di sini. Karena aliran darah itu terresisten atau terhambat gitu. Oke, kita sekarang masuk ke soalnya. Yang pertama, jadi aliran darah yang pertama tidak mengalami gesekan. Jadi kurangnya gesekan tentu membuat aliran darah semakin lancar ya, bener kan? Jadi memang resistensinya berkurang dan kalau resistensi berkurang, tekanannya berkurang dong. Di sini turun turun. Nah, tapi masalahnya adalah gesekan yang dialami pada arteri itu dan gesekan yang dialami oleh kapiler itu nggak beda jauh. Jadi memang ini tuh nggak signifikan pengurangannya. Sementara yang kedua, oke, diameter penampang total dari arteri bertambah seiring ke kapiler. Mungkin lu pertamanya baca soalnya mikir kan kapiler kecil kak, kata guru aku itu. Ya memang kecil sih, tapi yang di sini adalah diameter penampang total. Yang dimaksud diameter penampang total adalah keseluruhan dari arteri-arteri itu lu kumpulin jadi satu, udah jadi lu sebundel ini sebundel. Ya, misalnya ini spaghetti, kalau lu sebundel kan jadi besar kan. Nah, ternyata diameter karena kapiler sifatnya bercabang, itu diameter penampang totalnya itu semakin besar. Karena diameternya besar, aliran darahnya jadi lancar. Aliran darah lancar, resistensi berkurang. Resistensi berkurang, tekanan berkurang. Makanya itu juga kalau di pembuluh darah kapiler, itu aliran darahnya itu benar-benar lambat banget. Kan beda kan kalau di arteri lu misalkan ketusuk gitu di arteri kan itu duar itu apa alirannya deres banget. Kalau lu misalkan ketusuk
jarum itu kan kapiler kan, kalau tusuk jarum di ujung jari dan aliran darah lambat kan. Nah, itu makanya karena memang tekanannya berkurang dan juga los penampangnya luas gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, opsi selanjutnya, kehilangan cairan. Kalau kehilangan cairan kan volumenya berkurang. Volumenya berkurang, tekanannya berkurang. Bener sih, tapi nanti darahnya hilang dong. Terus, terus berarti nanti dia ada perdarahan. Kan aneh kan sebenarnya. Terus selanjutnya, tempat tidur kapiler itu dindingnya paling tebal. Nah, ini nih teman-teman, sebenarnya kalau dari soalnya sebenarnya kita bisa salah lihat kan, ini dia menahan, itu salah dong. Kan yang ditanya cara menguranginya. Terus juga yang perlu teman-teman ketahui adalah kapiler itu dininya tipis. Kenapa tipis? Coba balik lagi, emang tujuan kapiler itu apa sih? Ya, tujuan kapiler adalah supaya dia bisa terjadi pertukaran oksigen dan CO2 dan juga sampah-sampah lainnya kan. Kalau misalkan dia tebal ya gimana oksigen sama karbon dioksida mau bertukar kan dihalangi dong berarti. Terus selanjutnya hemoglobin darah berubah bentuk tuh salah ya, jelas lah ya. Kan dia nggak bisa berubah bentuk, emang dia transformer. Jadi jawabannya adalah B. Oke, thank you.